Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintahlah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan cerita di mana serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka ini merupakan golongan yang sangat memegang erat adat istiadat nenek moyang mereka. Ketika melihat beberapa murid Yesus yang tidak membasuh tangan saat makan, mereka pun protes dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita?" Sebab orang-orang Yahudi menurut adat istiadat mereka tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu. Mendengar pertanyaan tersebut, Yesus pun mengecam orang-orang ini sebab mereka begitu munafik. Ia menjawab pertanyaan mereka dengan mengutip nubuat dari kitab Nabi Yesaya. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Pertanyaan reflektif bagi kita para sahabat yang terkasih. Apakah berpegang pada adat istiadat adalah sesuatu yang salah? Jawabannya tentu tidak sama sekali. Sebagai manusia yang lahir dalam budaya, adat istiadat menjadi ciri dan identitas kita. Inti dari permenungan hari ini bukan terletak pada soal menghidupi adat istiadat nenek moyang, melainkan soal ketidakpedulian terhadap perintah dan pengajaran Tuhan Allah. Demi menjalankan adat istiadat nenek moyang mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang kita dengarkan ceritanya tadi mengabaikan perintah Allah. Mereka memuji dan memuliakan Allah hanya sebatas di bibir saja, tetapi hati mereka justru jauh daripadanya. Tentu para sahabat yang terkasih, kita masih ingat dengan baik sabda Tuhan ini. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maka para sahabat yang terkasih, mari kita menelisik ke dalam sanubari kita. Apakah sebagai pribadi-pribadi yang beriman, kita sudah menjalankan setiap perintah Tuhan dalam segala situasi dan kondisi hidup kita?
atau terkadang kita masih lalai dan mengabaikannya. Mari kita isi hari-hari pesiarahan hidup ini dengan menjadikan hidup kita sebagai saluran berkat Tuhan. Apa tandanya? Yakni hidup yang senantiasa dilingkupi dengan cinta kasih, pengampunan, daya juang, dan pada akhirnya juga kedamaian. Semoga para sahabat yang terkasih kita sekalian dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat merenungkan, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.